Hai, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini sedikit berbeda dari video aku sebelumnya. Karena kan kita lagi masa karantina, terus pasti bosen juga, bingung mau ngapain. Jadi aku di sini mau ngerekomendasiin komik yang ada di webtoon. So, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke videonya. Jadi, aku di sini udah ada list 10 webtoon yang aku bakal rekomendasiin. Nah, aku bakal ngurutin dari yang udah tamat sampai yang masih berjalan, yang diupdate setiap minggunya. Yang pertama tuh ada Laras Hati. Laras Hati itu jadi ada karakter namanya Radi sama Laras. Nah, Radi ini suka sama Laras. Nah, dia itu udah punya ancang-ancang buat nembak Laras. Tapi di sekolah itu tahu kalau Laras kalau misalkan ditembak pasti bakal nolak. Nah, cowok-cowok yang nolak ini tuh bikin kayak secret group gitu namanya Pedal. Pedal itu kepanjangannya perkumpulan ditolak sama Laras. Nah, Radi sebenarnya tuh belum nembak, tapi dia udah di-invite dulu sama Pedal, dan dia akhirnya masuk ke grup itu. Terus di dalam grup itu kayak banyak aturan, ribet, segala macam. Jadi kayak Radi tuh rebel gitu. Nah, terus yang bikin ubunya banget gitu, di sini tuh kayak Laras tuh beda gitu loh perlakuannya ke Radi. Jadi kayak bener-bener beda lah intinya gitu. Ini komik percintaan, romance. Lanjut list nomor 2, yaitu ada Yang Mam. Nah, Yang Mam ini tuh menceritakan kisah tentang seorang remaja yang jadi ibu muda karena kan accident gitu. Nah, dia kayak hamil di luar nikah gitu sama pacarnya. Terus itu menceritakan dia dari masa SMA atau kuliah gitu, rada lupa, terus sampai dia akhirnya kerja membesarkan anaknya sendiri. Dan itu tuh kayak cerita tentang kehidupan gitu. Dan menurut aku itu bagus banget, kayak bener-bener menyentuh gitu ceritanya. Itu ada 3 season dan baru tamat banget. Terus ada list nomor 3. Nomor 3 ini Matahari Setengah Lingkar, yang lumayan populer menurut aku. Nah, ini juga ceritanya udah tamat. Jadi ceritanya itu Khaira suka sama Arka. Dia suka waktu SMA. Nah, di sini itu awal mulanya konflik. Jadi Khaira itu suka sama Arka. Arka juga suka sama Khaira. Tapi permasalahannya sahabatnya Khaira itu suka juga sama Arka. Jadi pas ditembak Khairanya tuh kayak enggak, udah lu sama temen gue aja, kayak gitu deh, kayak enggak bisa, itu kayak girl code gitulah. Dan di situ kayak Arka tuh kesel, kayak seakan-akan dia tuh kayak dimainin gitu sama Khaira. Jadi dan akhirnya kayak Khairanya tuh nyesel gitu. Terus mereka berlanjut, kayak ceritanya tuh berlanjut pas mereka kayak udah kerja. Nah, pas kerja tuh ternyata Khaira belum bisa move on juga. Dia nggak pernah punya pacar walaupun dideketin sama teman kantornya. Terus kayak enggak, gue masih belum bisa move on gitu loh. Terus akhirnya plot twistnya tuh ketika kan dia kerja, terus ternyata pacarnya si Arka ini minta tolong bikin undangan gitu sama Khaira. Terus pas Khaira tuh kayak gitu deh, pokoknya ceritanya seru menurut aku karena kayak romance gitu. I'm a sucker for love, so ini menurut aku bagus. Oh iya, sama ada, ternyata aku tadi baru lihat banget kalau Matahari Setengah Lingkar itu ada kayak kayak spin off-nya gitu loh. Jadi kayak ngeceritain karakter yang ada di Matahari Setengah Lingkar. Jadi kayak namanya Joy itu sahabatnya Khaira, tapi bukan temennya yang suka sama Arka ya. Joy itu diceritain gitu, pokoknya kayak namanya Joyful Delight. Itu baru masih ongoing. Aku juga belum baca, tapi menurut aku kalau misalkan Matahari Setengah Lingkarnya aja udah bagus, pasti Joyful Delight-nya juga bagus.
Di list nomor 4 ada Twinning. Twinning itu menceritakan tentang seorang perempuan yang bercita-cita menjadi animator handal. Nah, dia ingin masuk ke universitas terbaik di Amerika yang ada jurusan animatornya. Nah, akhirnya di tahun pertama dia coba tuh, gak lulus. Dan yang kedua, baru tahun keduanya dia lulus. Nah, di tahun pertamanya itu dia dikasih tugas sama dosennya untuk membuat project film animator, dimana dia harus ada tuh kayak backsoundnya gitu. Nah, dia kan gak mungkin bikin sendiri karena itu kan masalah lagu sama musik, jadi dia harus minta tolong sama anak jurusan musik. Nah, pas pembagian itu dia nggak dapet karena dia kayak telat gitu, dan akhirnya mau nggak mau dia minta tolong sama salah satu mahasiswa yang disegani oleh seluruh mahasiswa di situ, karena dia itu pertama anak seorang pianis, komposer gitu, yang terkenal di dunia. Jadi dia kayak bener-bener diseganin karena namanya juga kayak semacam anak artisnya gitu deh. Nah, mahasiswa lain tahun-tahun sebelumnya tuh pernah minta tolong sama dia, tapi nggak pernah mau dianya karena kayak dia tuh dimintain tolong karena dia seorang anaknya selebritis ini. Dia nggak mau dikenal kayak gitu karena dia tahu kayak niat-niat orang yang minta tolong sama dia kayak biar animator gue di komposernya si anak ini loh gitu. Nah, tapi berbeda sama si perempuan ini yang baru masuk, dia sampai bener-bener maksa. Terus kayak akhirnya pas dilihat filmnya tuh beneran bagus, akhirnya dia kayak tertarik gitu. Terus pokoknya kisahnya antara mereka berdua kayak pokoknya itu lucu banget. Terus juga komiknya suka ada lagu-lagu klasiknya gitu, jadi menambah kayak euforia bacanya. Aku suka banget. Di list nomor 5 ada Rumor Has It. Rumor Has It itu sebenarnya kayak romance tapi ada plot twistnya gitu loh. Jadi perempuan ini tuh si Agatha, dia penulis novel thriller. Nah, dia tuh udah kayak best selling novel kemana-mana, tapi di buku selanjutnya itu penerbitnya pengen ada cerita romansnya, dan dia tuh nggak pernah ada kayak menye-menye romance gitu kan. Jadi kayak penerbitnya bilang nggak bisa, pokoknya gue maunya lo itu ada romansnya biar kayak yang pembacanya tuh lebih tertantang gitu loh. Nah, kan Agathanya bingung ya, dia nggak pernah kayak merasakan romance dalam kehidupannya gitu. Akhirnya dia minta tolong sama Nevan. Nevan ini kayak temen sekolahnya gitu yang baru pindah ke sekolahnya dia. Nah, dia bilang ya udah kita pacaran pura-pura biar kayak ngerasa feel-nya dapet gitu loh buat ngerasain romance-nya. Terus Nevan pun setuju. Terus dari situ mulai ada twist-twistnya gitu. Kenapa diceritain kenapa Agatha tuh nggak pernah romance, terus kenapa Agatha itu di sekolahnya dianggap kayak psikopat gitu, padahal tuh sebenarnya enggak, dia tuh nggak psikopat, cuman ya orang-orang bikin rumor yang kayak gitu-gitu deh, makanya judulnya Rumor Has It. Di list nomor 6 itu ada Money and the Power. Nah, Money and the Power ini kayak kriminal, bukan crime sih, tapi kayak lebih ke dark gitu storynya, kayak penjudian gitu, terus gambling. Tapi gamblingnya ini bukan kayak di kasino atau di mana, tapi gamblingnya itu di sekolah. Jadi kalau misalkan lo mau makan di kantin harus pakai duit yang di gambling itu loh, jadi kayak koin gitu, koin yang ada di kasino gitu loh. Terus ceritanya kayak berantem bla 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 gitu deh. Terus ada di list nomor 7. Di list nomor 7 ada Zona Maya. Nah, Zona Maya ini kelanjutannya dari Laras Hati. Nah, aku personally lebih suka Zona Maya karena kalau misalkan Larasati tuh kayak romance-nya masih
masih kayak di endingnya gitu loh, jadi masih tentang pedalnya. Kalau Zona Maya tuh Radi, Laras, sama Maya. Maya itu ada salah satu karakter di Larasati juga, tadi lupa mention, tapi nggak terlalu penting masalahnya di Larasati, dia adanya di Zona Maya. Nah, mereka bertiga udah kuliah dan mereka itu satu tempat kuliah. Terus kayak Maya itu suka sama Radi sebenarnya. Nah, terus Maya ngira Radi itu jadian sama Laras, terus dia kayak sakit hati dan akhirnya kesel sendiri, kesel sama Radi, terus kayak nggak mau kenal Radi. Pas tahu dia sekampus sama Radi, dia bener-bener ngehindar gitu. Pokoknya ceritanya lucu banget. Kemarin aku baru baca, itu endingnya, bukan ending sih, maksudnya di chapter terakhir yang diupdate tuh lucu banget, gemes. Di list nomor 8 ada Notice Me. Notice Me itu ngeceritain seorang anak laki-laki gitu, masih enggak SMP, SMA. Dia ceritanya tuh suka sama Fanny. Nah, tapi plot twistnya tuh di sini adalah Fanny itu adalah anak dari pacar bapaknya, dan akhirnya mereka pun nikah. Jadi secara nggak langsung Fanny itu jadi kayak saudara tirinya gitu kan, dan mereka pun tinggal satu rumah. Jadi kayak ngeceritain tentang keawkwardannya si Andy sama Fanny, karena kan sebenarnya si Andy suka sama Fanny dan sekarang mereka serumah, jadi kayak bener-bener awkward gitu. Pokoknya ceritanya light gitu, kayak ringan terus lucu. Pokoknya aku ngerekomendasiin itu. Di list nomor 9 ada House Daddy. House Daddy itu menceritakan seorang bapak rumah tangga. Dia itu tapi mantan ketua geng namanya Cakar Naga. Terus akhirnya dia kayak udah tobat, terus akhirnya dia ngebubarin gengnya. Terus dia nikah sama perempuan yang blasteran Inggris gitu, terus memutuskan untuk pindah ke kota asalnya si Javid Burhan ini. Nah, di kotanya kelahirannya dia itu, dia terkenal kan ketua geng yang paling disegani, ditakuti gitu. Nah, pas dia balik tuh ada kayak kejadian-kejadian dimana kayak tetangganya ternyata polisi yang pernah ngejar dia. Terus kayak pokoknya, tapi sekarang dia tuh udah beda banget. Dia jadi bapak yang baik, dia jadi bapak rumah tangga yang baik, dia yang nyapu, ngepel, bersih-bersih. Pokoknya kayak beda banget gitu loh, bener-bener yang tadinya galak gitu kan, terus dia akhirnya baik gitu. Terus kayak menceritakan tentang kehidupannya yang sekarang gitu deh. Terus di list terakhir, kita akhirnya di list terakhir. Di list nomor 10 ada I Married. I Married itu awal aku baca kayak, apaan sih nih ceritanya, kenapa sih kok ceritanya kayak gini gitu. Jadi ceritanya itu si perempuannya masuk ke apartemennya dia, baru pulang gitu deh, baru pulang. Terus ceritanya dia kayak dibilang, enggak, kamu tuh amnesia, kamu tuh punya suami, kamu tuh nenek kamu tuh nenek kamu tuh udah meninggal, cuman kayak kamu tuh istri aku, pokoknya gitu deh. Kayak nggak paham sebenarnya gue tuh ceritanya apaan, cuman akhirnya aku terus lanjutin kan. Aku lanjutin, terus twistnya tuh kayak ternyata dia masuk ke acara prank gitu. Bukan prank sih, kayak semacam kayak gitu deh, kayak memanipulasi gitu, acara manipulasi. Tapi endingnya lucu, kayak akhirnya cowoknya jatuh cinta sama dia dan bla bla bla. Nah, aku baru baca sampai season 1. Di season 2 kan jadi ceritanya cowok yang pura-pura jadi suaminya itu punya kakak. Nah, karena ini nggak tahu ini sebenarnya spoiler gak ya? Jangan deh. Pokoknya intinya kakaknya si yang ada di season 1 ini, cowoknya udah nggak bisa lagi dimasukin ke I Married, ke acara I Married. Jadi dia harus jadi kakaknya harus turun tangan, dan akhirnya kakaknya yang jadi kelinci percobaan di I Married season 2. Terus menurut aku kalau misalkan kalian bosan, kayak bingung baca apa atau nggak mau baca yang pusing-pusing, tuh I Married boleh kalian coba.
Jadi itulah 10 list yang aku rekomendasiin kalian untuk baca. So see you in the next video. Dadah.